Saudara-saudara sekalian, di renungan pendahuluan minggu yang lalu kita berbicara tentang bahayanya kemakmuran. Jadi kemakmuran ini adalah katanya lebih baik penjara, ya, saudara bisa baca ya. Nah, jadi penjara itu lebih baik katanya. Kesengsaraan, permusuhan dapat menyebabkan banyak keresahan dan dapat bawa banyak tekanan batin yang luar biasa. Tapi yang berbahaya bagi kehidupan rohani adalah kemakmuran. Ya, saudara-saudara, di kemakmuran itu adalah hal yang berbahaya. Ya, saya merefresh dulu pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Supaya saudara bisa mengikuti pembelajaran kita yang minggu ini. Nah, pembelajaran kita minggu ini tidak terlepas dari pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Ya, jadi yang kita harus ingat bahwa pikiran tentang kemakmuran yang merupakan hal yang dikejar oleh seluruh manusia, baik orang beragama maupun orang tidak beragama, semuanya sama, mengejar kemakmuran. Mengira dengan kehidupan yang serba berkecukupan, rohanian seseorang itu akan lebih baik. Itu pandangan-pandangan pada umumnya seperti itu. Tetapi ternyata nubuat menunjukkan kepada kita, ternyata pandangan-pandangan yang selama ini kita percayai itu tidak sesuai dengan pemikiran dari. Diingat sesuai dengan Yesaya 55, pikiran Tuhan dan pikiran manusia itu bagaikan langit dan bumi. Ya, selamat sahabat Victor, selamat sahabat Romel. Ya, jadi pikiran Tuhan dan pikiran manusia bagaikan langit dan bumi. Jadi pandangan tentang kemakmuran itu akan menjamin orang dapat beragama dengan baik. Itu pemikiran yang ternyata tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Dikatakan oleh bacaan roh nubuat ini, kesengsaraan dan permusuhan dapat menyebabkan banyak keresahan dan dapat membawa banyak tekanan batin yang luar biasa. Tekanan batin yang luar biasa. Tetapi yang berbahaya bagi kehidupan rohani adalah kemakmuran. Jadi kemakmuran ini lebih berbahaya. Padahal kita tadi pikir ya bahwa kemakmuran itu menjamin orang bisa beragama dengan baik. Ya, ini bertolak belakang jauh sekali. Ya, pikiran Tuhan dan pikiran manusia. Ya. Nah, yang berikutnya Ana boleh digeser Ana? Terus, oke, terus kita, nah ini kita juga lihat pengalaman dari Petrus. Petrus kita sangat tahu dari ceritanya dia mempunyai kepercayaan diri, ya, kepercayaan dirinya yang begitu besar, ya, sehingga dia bisa mengatakan kepada Yesus bahwa dirinya lah yang lebih istimewa daripada murid-murid yang lainnya. Dia mengatakan itu akan apa yang diramalkan Yesus tentang dia akan menyangkal Yesus itu tidak akan terbukti katanya dia. Ya, aku bersedia untuk masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Itu kata-katanya Petrus. Ya, kata-kata itu keluar karena apa? Karena dia mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi. Dan di bacaan ini, Roh Nubuat sekali lagi memperlihatkan kepada kita bahwa pikiran manusia itu bertolak belakang jauh dengan pikiran daripada Tuhan. Pikiran kita, kalau kita di dalam sekolah atau di dalam berbicara dengan psikolog-psikolog, ya, kita disarankan apa? Harus mempunyai kepercayaan diri. Ya, khususnya saudara yang misalnya mau naik panggung, mau bicara di atas podium, ya, mau bicara dengan orang yang berkedudukan tinggi, itu disarankan saudara harus mempunyai kepercayaan diri. Tapi di dalam kebenaran, ya, sekali lagi sama seperti tadi yang mengenai kemakmuran, sekali lagi pikiran manusia dan pikiran Tuhan itu bumi langit. Bahkan kepercayaan diri, ya, itu merupakan kehancuran. Ya, kepercayaan diri
merupakan kehancuran. Itulah yang menghancurkan Petrus waktu dahulu itu. Untung saja Petrus masih diberikan kesempatan yang kedua. Ya, pembelajaran ini diberikan kepada kita karena kita tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti Petrus. Kita mau tidak mau, ya, semua pembelajaran-pembelajaran ini harus kita cermati. Ya, kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sekarang. Kita tidak mempunyai kesempatan yang kedua seperti Petrus. Ya, Petrus setelah menyangkal Yesus, dia masih diberikan kesempatan. Kalau kita menyangkal Yesus sekarang, tidak ada lagi kesempatan bagi kita kedua kali. Kita akan semuanya dijadikan satu, disamakan dengan mereka-mereka pelanggar. Oke, kita lanjut. Jadi ingat, kita semua harus apa di dalam hal yang kedua ini, rendah hati. Ya, kalau yang pertama kemakmuran itu lebih berbahaya dari penderitaan, maka janganlah kita mengejar kemakmuran. Ya, nah, kita baca nih yang di bawah. Banyak orang dewasa ini berdiri di tempat Petrus berdiri. Ketika dengan percaya diri ia mengatakan bahwa ia tidak akan menyangkal Tuhan, dan karena kecukupan diri mereka, mereka menjadi mangsa empuk bagi tipu daya setan. Ya. Kecukupan diri mereka. Jadi dia merasa dirinya tuh istimewa. Jadi kegantungan dia kepada Yesus itu rendah. Dia merasa dirinya punya kekuatan. Jadi dia tidak bergantung kepada Tuhan. Ya. Mereka yang menyadari kelemahan mereka, percaya pada kekuatan yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, dan sementara mereka menyandang kepada Tuhan, setan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Tuh, ya. Jadi sebaliknya, mereka yang merasa dirinya lemah, terus menggantungkan kepercayaannya kepada yang lebih tinggi daripada diri mereka, setan tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Ya. Jadi sebaliknya, manusia yang seperti dunia ajarkan harus mempunyai kepercayaan diri, keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri. Ini adalah bencana bagi diri. Dengan kepercayaan diri yang berlebihan itu adalah mangsa empuk bagi tipu daya setan. Ini roh nubuat yang katakan, bukan saya. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, ini contoh-contoh bahwa pikiran-pikiran kita, ya, yang terbangun dari pandangan-pandangan umum itu semuanya harus dikoreksi. Dalam pendidikan kita yang paling terakhir ini, kita harus evaluasi semua pemahaman-pemahaman kita selama ini. Ya, kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh roh nubuat. Ya, pembelajaran demi pembelajaran dari saudara-saudara kita setiap hari dimasukkan di dalam nubuatan berbicara. Di sanalah sarana kita untuk mengintrospeksi diri. Ya, pembelajaran beberapa sahabat yang lalu kita sudah bicara tentang 40 hari kita ini adalah masa untuk kita mengintrospeksi diri. Jadi semua tulisan-tulisan yang diposting oleh saudara-saudara kita manfaatkan untuk mengevaluasi diri kita, bukan mengevaluasi orang lain. Untuk sekian kali saya sampaikan, kita tidak punya hak untuk mengevaluasi orang lain. Ya. Kita mengevaluasi orang lain hanya untuk mengetahui dari buah-buahnya, supaya kita tidak bergabung dengan mereka, atau supaya kita tidak bergaul dengan mereka. Ada lagi supaya kita tidak ikut di dalam pertemuan-pertemuan undangan-undangannya mereka. Ya, jadi kita mengintrospeksi orang lain untuk itu, untuk menjaga diri kita supaya tidak hanyut di dalam angin-angin pengajaran. Bukan kita untuk mengkritisi praktek-praktek beragamanya orang lain. Ya, tugas kita pada saat ini adalah introspeksi diri. Ya, kita baca yang bagian bawah. Ada beberapa pelajaran yang tidak pernah dipelajari kecuali melalui kegagalan. Petrus menjadi orang yang lebih baik setelah kejatuhannya. Seperti api memurnikan emas, demikian pula Kristus memurnikan umatnya melalui godaan dan pencobaan. Jadi artinya perjalanan kita ini
tidak akan bebas daripada godaan dan ya. Jadi perjalanan di depan ini jangan kita menghindar kalau ada kesusahan atau kita mau pergi kalau misalnya ada hal-hal yang menakutkan. Ya. Bahkan kita menyangkal diri ketika kita diancam. Ya, ditanya apa kamu David? Oh tidak, bukan saya, bukan David. Apakah kamu pengikutnya reformasi? Oh tidak, saya hanya orang Advent biasa. Kalau kita udah menghindar seperti itu, artinya kita tidak rela untuk diri kita dicobai dan kita tidak rela diri kita untuk masuk di dalam godaan. Kita jatuh seperti kegagalannya. Gagalan Petrus, dia masih punya kesempatan yang kedua. Kalau kita hati-hati, kita nggak punya kesempatan. Oke, yang berikutnya anak, nanti saudara bisa pelajari lebih lanjut ya pelajaran-pelajaran kita. Nah, di sini kita bagian yang kedua ini adalah kita dikasih sesuatu pembelajaran, pengalaman daripada perubahan aniaya setan di masa kegelapan agama yang lalu. Jadi kita tahu di masa kegelapan agama 1260 tahun, setan di awalnya dia menggunakan kekerasan, dia membuat orang banyak mati syahid. Tapi di bagian akhirnya dia merubah metodenya, yaitu dengan nubuatan Wahyu pasal 12, semburan air naga. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman bahwa saya posting dan saya dikasih komentar oleh Yanto Mawetar dan Pak Pahan, Anot Pak Pahan. Yanto Mawetar seperti biasa dia menawarkan untuk persatuan, ya, dengan kutipan yang sudah saudara-saudara juga pernah dapatkan, ya. Tapi yang kedua adalah si Arnold Pakpahan. Dan Arnold Pakpahan dia mengatakan tulisan yang saya posting, ya, judulnya waktu itu saya posting adalah tentang apakah pada semua kita tidak diperbolehkan menghakimi. Ya. Pelajaran itu saya tampilkan supaya memperlihatkan kepada orang Advent bahwa jangan mengira segala hal kita tidak dibolehkan menghakimi. Ya, di dalam tulisan itu saya menampilkan dua contoh, yaitu tentang seorang wanita yang pelacur dihadapkan di depan Yesus. Ya, di sana Yesus mengizinkan orang untuk melempar batu jika mereka merasa diri sudah lebih baik daripada wanita ini. Jadi di dalam contoh itu Tuhan mau menunjukkan, Yesus mau menunjukkan bahwa kita tidak boleh menghakimi. Contoh yang kedua, saya tampilkan cerita pengalaman Yohanes Pembaptis, ya, yang menolak untuk membaptis orang-orang Yahudi yang datang. Farisi-farisi yang datang ditolak sama Yohanes Pembaptis. Dan yang memimpin Yohanes Pembaptis untuk menolak itu adalah Roh Allah. Jadi yang pertama Yesus menunjukkan bahwa tidak boleh menghakimi, yang kedua kita diwajibkan untuk menghakimi. Jelas di sini ada dua hal yang berbeda. Nah, dalam tulisan yang berbeda ini, yang satu jelas, kenapa tidak boleh menghakimi? Karena perempuan ini melakukan pelanggaran hukum terhadap 6 hukum yang sebelah kanan dari 10 hukum. Sedangkan orang-orang Farisi, jelas-jelas kenapa tidak mau dibaptis? Kenapa dihakimi oleh Yohanes Pembaptis? Karena dia melanggar dosa yang sebelah kiri, ya, yaitu 4 hukum yang sebelah kiri, yaitu mengasihi Allah. Bagian mengasihi Allah yang dia langgar. Nah, ternyata terhadap yang melanggar pada mengasihi Allah inilah kita diwajibkan untuk menghakimi. Kita diwajibkan berlaku seperti Yohanes Pembaptis. Di dalam komentarnya si Arnold Pakpahan dikatakan bahwa permulaan tulisan yang saya sampaikan katanya indah, tapi di bagian akhirnya menggiring orang masuk jerat yang menyesatkan. Wow, saya langsung buat komentar,
Saudara sudah baca belum? Jangan cuma judulnya sudah baca. Saya yakin kalau saudara membaca, ya, saya yakin saudara sepakat dengan saya. Tampilkan sedikit dari kutipannya. Ya, nah, komentarnya dia bilang bahwa saya tampilkan, saudara jangan dibiasakan menggunakan pikiran saudara sendiri, saya bilang gitu. Dia bilang junjungan saudara sering menggunakan pikiran sendiri, yaitu terlihat dari buku-buku nubuatan berbicara. Kenapa saudara mempersalahkan saya? Kenapa saudara tidak mempersalahkan junjungan saudara? Itu debatan dengan Pak Pahan. Ya. Nah, saya saya komentarnya apa ya? Saya lupa sendiri komentar saya waktu itu. Ya. Itu pengalaman saya 2 minggu yang lalu. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam pembelajaran ini. Ini kita ambil dari bab 2 kemenangan akhir. Ya. Nah, di dalam sini kita diperlihatkan bahwa cara setan, ya, sampai pintu kasihan tertutup bagi sidang nanti, itu cara yang dilakukan tidak dengan aniaya, ya. Caranya adalah dengan tipu daya licik. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, silakan nanti dipelajari kembali isi dari buku bab 2 kemenangan akhir ini. Di sini diperlihatkan bagaimana setan itu bekerja melalui pengajaran-pengajaran yang menyejukkan. Dia tampil dengan juru kabar yang menyenangkan hati, yang pembicaraannya menyejukkan. Nanti saudara bisa baca. Ya. Nah, dengan cara-cara yang seperti inilah, ya, kita diingatkan tidak boleh berkompromi. Jadi artinya di dalam periode yang paling terakhir ini, seperti tadi yang saya sampaikan, Saudara Yanto Mawetar mengajak kita untuk bersatu. Jelas-jelas kalau kita berbeda, dari bacaan ini diperlihatkan kita tidak boleh bersatu. Tidak boleh bersatu karena kompromi-kompromi. Jelas sekali pihak kita ada di mana, pihak yang mengundang kita untuk bersatu berada di pihak yang mana. Di dalam bacaan ini terlihat dengan jelas. Ya. Jadi saudara-saudara jangan terpengaruh. Itu terjadi di dalam periode kita. Sampai nanti pintu kasihan tertutup bagi kita. Dengan cara-cara yang seperti inilah nanti akan terus-menerus mereka akan datang menggoda. Baru terakhir dia nanti akan menggunakan cara kembali lagi cara-cara masa kegelapan agama yang pertama. Itu apa? Dengan aniaya. Itu nanti di bagian-bagian yang mendekati penyelesaian bagi. Sementara ini kita belum tahu kapan itu dimulainya, tapi dari pembelajaran kita akan mengarah ke sana. Oke, kira-kira mungkin itu ya yang kita perlu refresh dari pengetahuan kita 2 minggu yang lalu. Sekarang kita masuk di dalam materi kita pembelajaran tanggal 22 November 2025. Renungan pendahuluan. Silakan Ana. Ya. Kembali kita coba ikuti renungan pendahuluan ini. Ya, ini adalah pembelajaran kita lanjutan dari pelajaran 2 minggu yang lalu. Pelajaran dari perumpamaan Yesus tentang pengejaran terhadap kekayaan dunia. Ya, jadi ini sambungan daripada tentang bahayanya kemakmuran. Ya, kita baca dulu catatannya. Bacaan ini diperuntukkan ke kita dalam peralihan pendidikan 3,5 tahun ke pendidikan 40. Ya, jadi kita ini jujur-jujur saja kita belum sepenuhnya masuk di dalam 40 hari. Kita masih membawa segala kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, di mana kebiasaan kita itu adalah hasil kita punya pendidikan 3,5 tahun. Ya, yang belum berhasil Tuhan benahi di dalam moral kita. Ya, kita sedang masa peralihan dari 3,5 tahun ke pendidikan 40. Ya. Janganlah kita masih saja mengejar kecukupan.
menciptakan maaf-maaf, dan mengira Tuhan akan memaklumi. Sehingga walaupun seandainya kita dihormati warga kota, jadi seandainya kita mengejar kecukupan, terus kita mendapatkan suatu penghormatan dari warga kota atau dari siapapun, ya, dinilai memiliki pertimbangan yang baik, ya, namun perbuatan cita-cita berfokus pada diri sendiri demikian, disamakan Tuhan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, saudara lihat, dalam catatan ini dikatakan kita akan disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Saudara mau milih tetap dihormati oleh warga kota karena dinilai pertimbangan-pertimbangannya baik, tapi dinilai oleh Tuhan hanya sama dengan hewan yang akan dibinasakan. Saudara memilih yang mana? Pilihan ada di tangan saudara. Mari kita baca. Melalui perumpamaan orang kaya yang bodoh, Kristus menunjukkan kebodohan orang yang menjadikan dunia ini kepunyaan. Orang ini telah menerima segala sesuatu dari Allah. Matahari telah dibiarkan menyinari tanahnya karena cahayanya bersinar atas orang yang baik dan orang yang tidak baik. Hujan dari langit turun atas orang yang jahat maupun atas orang yang baik. Tuhan telah menyebabkan tumbuh-tumbuhan berkembang dan ladang-ladang membawa hasil yang limpah. Orang yang kaya bingung apa yang harus diperbuatnya dengan hasil tanahnya. Lumbung-lumbungnya penuh dan ia tidak mempunyai tempat untuk menampung kelebihan dari tuaiannya. Dia tidak memikirkan tentang Allah, asal segala rahmat. Ia tidak menyadari bahwa Allah telah menjadikan dia seorang penata layan dari hartanya, agar ia dapat menolong orang yang susah. Ia mempunyai kesempatan yang berbahagia menjadi pembagi sedekah Allah. Tetapi ia hanya memikirkan tentang pekerjaan untuk kesenangannya sendiri. Ya, saudara lihat ini orang yang kaya. Oke, kita lanjut. Keadaan orang miskin, yatim piatu, perempuan janda, orang yang sengsara, orang yang malang dibawa ke dalam perhatian orang yang kaya itu. Banyak tempat di mana ia dapat mencurahkan hasil sawahnya itu. Dengan mudah, ia dapat melepaskan dirinya sebagian dari kelimpahannya dan banyak rumah tangga akan dibebaskan dari kekurangan. Banyak orang yang lapar akan diberikan makan. Banyak orang yang telanjang diberikan pakaian. Banyak hati yang sedih dibuat gembira. Banyak doa meminta roti dan pakaian akan dikabulkan dan suatu lagu pujian akan naik ke surga. Tuhan telah mendengar doa orang susah dan dari kebaikannya ia telah menyediakan keperluan orang miskin. Persediaan yang limpah untuk keperluan banyak orang telah dibuat dalam berkat-berkat yang dianugerahkan kepada orang kaya. Tapi ia menutup hatinya pada seruan orang miskin dan berkata kepada hamba-hambanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikannya lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Oke, lanjut. Ini perumpamaan ya. Cita-cita orang ini tidak lebih tinggi dari cita-cita hewan yang akan binasa. Saudara lihat, mungkin orang ini terhormat. Nanti akan kita baca di bawah dibilang dia terhormat. Orang ini mungkin disanjung-sanjung oleh orang banyak. Ya, walaupun dia tidak pernah membagi-bagikan sebagian dari kekayaan. Ya. Tapi di mata Tuhan, cita-cita orang ini tidak lebih tinggi dari cita-cita hewan yang akan binasa. Saudara coba lihat bagaimana pikiran Tuhan dan pikiran manusia sama seperti yang tadi kita di dalam pembicaraan renungan pendahuluan 2 minggu yang lalu. Kita semua, manusia semua diukur dengan apa? Keberadaannya, ya, jabatannya, kekayaannya itu menjadi satu ukuran-ukuran kehormatan seseorang di dunia ini. Tapi di kacamata Tuhan kita baca ini, orang yang seperti ini, yang sama sekali hanya memikirkan dirinya sendiri, dibilang hanya apa?
sama seperti hewan yang akan binasa. Kalau disamakan dengan hewan, artinya betapa rendahnya orang ini. Ya, kalau disamakan dengan manusia yang miskin, itu masih lebih tinggi daripada hewan. Artinya di mata Tuhan betapa jauhnya perbedaan pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Ia hidup seolah-olah tidak ada Allah, tidak ada sorga, tidak ada kehidupan masa depan. Seolah-olah segala sesuatu yang dia miliki adalah miliknya sendiri. Dan sama sekali tidak beruntung kepada Allah atau manusia. Penulis Mazmur menerangkan orang kaya itu ketika ia menulis. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Oke, lanjut. Ana. Orang ini telah hidup dan membuat rencana untuk dirinya sendiri. Ia melihat bahwa masa depannya tersedia berlimpah-limpah. Tidak ada apa-apa baginya sekarang kecuali menimbun harta dan mengecap hasil-hasil pekerjaan. Bukankah ini yang dipikirkan oleh semua orang di dunia ini? Ngejar untuk masa pensiun, ya, semua hasil kerjanya, semuanya akan mengamankan perjalanan sisa pensiunnya. Itu yang dipikirkan oleh semua orang di dunia ini. Apakah kita juga berpikir demikian? Ya, saya dulunya juga berpikir demikian. Kita semua rata-rata hampir sama berpikir demikian. Kita lanjut. Ia menganggap dirinya sebagai diperkenan lebih dari orang lain dan memujikan dirinya atas pengurusan yang bijaksana. Ia dihormati oleh sesama warga kotanya sebagai orang yang mempunyai pertimbangan yang baik dan sebagai seorang warga yang makmur. Karena orang menyanjungnya, karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Saudara lihat, jadi dia di masyarakat, yaitu di warga kota, katanya sebagai orang yang mempunyai pertimbangan yang baik. Ya, seseorang yang bijaksana, pengurusan yang bijaksana. Dia jadi percontohan bagi warga kota, walaupun dia orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tapi pertimbangannya jadi ukuran warga. Itu bagaimana dengan ukuran dari kacamata sorga? Adakah dia sama dinilai seperti orang-orang dunia? Tidak. Dia hanya disejajarkan dengan hewan yang akan binasa. Ya, bukan hewan yang mau dimasukkan ke dalam bahtera Nuh, tapi hewan yang mau dibinasakan. Ini bisa saudara lihat, disamakan dengan hewan yang mau dimasukkan ke bahtera Nuh aja sudah cukup rendah. Tapi ini dia disamakan dengan hewan yang mau dibinasakan, jadi lebih rendah lagi. Satu-satunya perkara yang berharga baginya sekarang justru tidak disimpannya. Dalam hidup untuk diri sendiri telah menolak kasih ilahi yang akan mengalir keluar dari pengasihan kepada sesama manusia. Dengan demikian ia telah menolak hidup itu sendiri. Karena Allah adalah kasih dan kasih adalah hidup. Orang ini telah memilih perkara duniawi, gantinya perkara rohani. Dan dengan perkara yang duniawi, ia mati sia-sia. Manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang binasa, yang dibinasakan. Saudara-saudara, saya ulangi bacaan ini. Manusia dengan segala kecerdasannya, kepandaiannya, kemapanannya, kegemilangannya, ya, tidak mempunyai pengertian. Kalau nggak punya kepengertian tentang kerohanian, itu boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ini roh nubuat yang mengatakan demikian, bukan saya. Jadi saudara-saudara, apakah kita yang sudah mau beralih dari masa 3,5 tahun, masuk ke 40 hari, masih juga mau mengejar hal-hal yang begini? Ya, masih juga mengejar untuk hal-hal yang begini? Jelas-jelas saudara lihat bacaan ini, disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Bukankah seharusnya untuk siswa 3,5 tahun yang beralih ke 40 tahun, malah mengejar pengertian, bukan mengejar hal-hal yang nanti disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Harusnya kan demikian. Kalau kita mau pindah dari 3,5 tahun ke 4, harusnya kita mengejar untuk memperoleh pengertian. Jadi kita harus berubah.
Tidak lagi menjadi orang-orang yang dulu 3,5 tahun. Kita sudah mau jadi anak-anak 40 hari. Usaha kita harus jauh berbeda. Kita lanjut berikutnya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Gambaran ini adalah benar untuk segala zaman. Engkau boleh membuat rencana untuk kebaikan diri sendiri saja. Engkau boleh menimbun harta. Engkau boleh membangun istana yang besar dan megah. Seperti para pembangun zaman Babel kuno. Tapi engkau tidak dapat membangun dinding yang begitu tinggi dan begitu kuat untuk menghalangi juru kabar kebinasaan. Ya, jadi Tuhan itu sangat merdeka, saudara. Saudara diberikan kebebasan. Jangan kira saudara mau melaksanakan apa yang disampaikan tulisan ini, yaitu saudara mengejar kekayaan, terus Tuhan akan halang-halangi. Tidak. Tuhan mengizinkan, dibilang di sini engkau boleh membuat rencana, engkau boleh menimbun harta, engkau boleh membangun istana, ya. Tetapi katanya engkau tidak dapat membangun dinding yang begitu tinggi dan begitu kuat untuk menghalangi juru kabar kebinasaan. Kita dikasih contoh ini, contoh yang berikutnya adalah Raja Belsasar. Ya, dia berpesta dalam istana dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Tapi tangan dari dia yang tidak kelihatan menulis di atas dinding kata-kata kebinasaan dan derapan pasukan musuh terdengar di gerbang istana. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Dan seorang raja lawannya duduk di atas tahta. Ya, jadi kalau kita masih melakukan hal yang sama, Tuhan juga lakukan hal yang sama juga. Sebagaimana yang ia lakukan kepada Raja Belsasar. Hidup untuk diri sendiri berarti binasa. Ketamakan, keinginan untuk menguntungkan diri sendiri saja memutuskan hubungan jiwa dengan kehidupan. Ya, memutuskan hubungan dengan kehidupan. Roh setanlah yang hanya mau mendapat dan menarik untuk diri sendiri. Jadi yang mendorong kita untuk kepada diri sendiri itu roh setan, bukan roh Allah. Jadi keinginan untuk mencari kekayaan itu bukan datang dari roh Allah. Roh Kristus akan adalah memberi, mengorbankan diri demi kesejahteraan orang lain. Lihat ya, jadi kalau roh setan itu untuk diri sendiri, roh Kristus itu untuk kesejahteraan orang lain. Kristus dan untuk kesejahteraan orang lain. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anak. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ya. Anak itu apa? Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak itu apa? Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Anak itu adalah firman. Itulah sebabnya ia berkata, jaga-jagalah dan waspada terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada demikian renungan Tuhan. Ada yang mau komentar? Silakan saudara. Saudara-saudara sekalian, ini untuk berkali-kali kita sudah dapatkan contoh-contoh tentang bahayanya kemakmuran. Jadi sebenarnya harusnya sudah tidak lagi tepat kalau kita mengejar tentang kemakmuran. Oke, kita mungkin bisa lanjut untuk pembelajaran kita yang lainnya. Ya, bacaan yang berikutnya adalah dari rewriting halaman 119 sampai
Dan ini saya ambil dari website yang baru orang Advent punya. Website itu dibuat tahun 2023. Ya, halamannya mungkin agak berbeda ya dengan buku early writing yang ya. Saudara-saudara, mari kita ikuti pembelajaran ini. Saudara akan menemukan lanjutan dari apa yang tadi kita baca di dalam renungan pendahuluan, termasuk juga dari yang pelajaran 2 minggu yang lalu, yaitu tentang bagaimana setan akan bekerja di dalam periode yang terakhir ini dengan semburan air naga, ya, dengan berbagai cara yang penuh dengan kepalsuan. Saya melihat bahwa kaum sisa tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi di bumi. Ya. Coba lihat saudara kata-kata ini. Saya melihat bahwa kaum sisa tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi di bumi. Bodohan seperti kelesuan tampaknya menggantung di pikiran sebagian besar dari mereka yang mengaku percaya kita sedang memiliki pesan. Siapa yang dikatakan di sini? Kaum sisa. Siapa kaum sisa? Siapa lagi kalau bukan kita calon 100%? Ya, yaitu mereka yang mengaku percaya bahwa kita sedang memiliki pesan yang terakhir. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya, jadi bacaan ini walaupun ditulis di dalam buku pertama dari tulisan Nyonya White, tapi bukan berarti untuk orang-orang di periode Nyonya White. Benar-benar ini adalah untuk periode kita. Mari kita baca. Malaikat yang menyertai saya berseru dengan kesungguhan yang mengerikan. Bersiap, bersiap, siap. Nah, murka Tuhan yang dahsyat akan segera. Jadi jelas kata-kata ini berlaku bukan untuk orang di zaman Nyonya White. Berlaku bagi kita. Di saat murka Tuhan itu akan benar-benar disampaikan. Murkanya akan dicurahkan, tidak bercampur dengan belas kasihan dan kamu tidak siap. Koyakkanlah hati, bukan pakaian. Di hati kita yang harus kita benahi, bukan penampilan kita. Satu pekerjaan besar harus dilakukan bagi sisa-sisa yang tertinggal. Banyak dari mereka yang tinggal atas pencobaan-pencobaan. Saudara-saudara sekalian, ini benar-benar mengkritik kita. Banyak dari mereka yang tinggal atas pencobaan-pencobaan yang kecil. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang mengaku mempunyai pesan yang terakhir. Ya, yaitu kita. Jadi hati-hati di dalam periode kita ini, ya. Ini adalah pra kesusahan Yakub. Kita nanti akan menghadapi cobaan-cobaan yang kecil. Banyak yang jatuh dari hal-hal yang kecil. Orang yang besar-besar, yang kecil. Karena yang besar itu sesuai janjinya Tuhan akan Tuhan jaga. Tapi kalau yang kecil-kecil itu tanggung jawab dari kita sendiri. Kalau yang besar-besar, kita saudara-saudara sekalian coba baca-baca kembali seluruh pembelajaran kita. Tuhan sudah kasih janji ya untuk yang besar-besar dia akan mengiringi kita, mendampingi kita. Tapi untuk yang kecil-kecil, Tuhan mempercayakan kepada kita untuk menjaga diri kita sendiri. Dan hal-hal yang kecil-kecil inilah yang membuat kita tinggal. Ini Roh Nubuat sekali lagi yang mengatakan, bukan saya. Malaikat itu berkata, legion malaikat jahat ada di sekeliling kita, ya, di sekelilingmu, dan berusaha menekan kamu dalam kegelapan yang mengerikan supaya kamu terjerat dan ditangkap. Pikiranmu terlalu mudah teralihkan dari pekerjaan persiapan dan kebenaran-kebenaran yang sangat penting untuk hari-hari terakhir ini. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya tunjukkan kepada saudara, ini bukan untuk periodenya Nyawa, ini untuk periode orang-orang yang di dalam pekerjaan persiapan. Kalau dengan kata lain adalah siapa? Yaitu adalah orang-orang yang masa peralihan dari 3,5 tahun masuk ke 40 hari. Ya, mereka inilah yang jadi sasaran daripada cobaan-cobaan yang kecil. Dan kamu berkutat dengan pencobaan-pencobaan kecil dan membahas detail-detail kesulitan-kesulitan kecil untuk menjelaskannya demi kepuasan orang yang ini atau yang itu.
Percakapan telah berlarut-larut selama berjam-jam di antara pihak-pihak yang terlibat. Dan bukan hanya waktu mereka yang terbuang, tapi hamba-hamba Tuhan dipaksa untuk mendengarkan mereka. Ketika hati kedua belah pihak tidak ditaklukkan oleh kasih karunia, kesombongan dan sikap mementingkan diri sendiri dikesampingkan, 5 menit saja sudah cukup untuk menyingkirkan banyak kesulitan. Wah, menyawat tunjukkan ke kita kalau kita mau mengesampingkan, ya, kesombongan dan sikap mementingkan diri dikesampingkan. Katanya 5 menit saja sudah cukup untuk menyingkirkan banyak kesulitan. Artinya kita sudah menciptakan berjam-jam kehidupan kita penuh dengan kesulitan karena kita membangun dengan kesombongan dan sifat mementingkan diri sendiri. Jadi bisa dibayangkan kita tuh mungkin dari 24 jam, 5 menit saja untuk menyingkirkan kesombongan dan mementingkan diri belum kita lakukan. Jadi kita selalu menciptakan kesulitan bagi diri kita sendiri. Jadi bukan Tuhan yang bikin kesulitan bagi kita, tapi diri kita sendiri yang membuat kesulitan. Nah, kita terongrong dengan hal-hal yang mementingkan diri. Bacaan ini bukan hanya untuk orang yang berlebihan, semua orang. Semua orang yang dibacaan ini katanya semua yang sisa, ya. Dimana orang yang sisa ini, ya, termasuk orang yang berkecukupan maupun orang yang berkekurangan, semua adalah orang-orang yang sisa. Malaikat-malaikat telah bersedih dan Allah tidak senang dengan waktu berjam-jam yang telah dihabiskan untuk membenarkan diri sendiri. Saya melihat bahwa Allah tidak akan tunduk dan mendengarkan pembenaran yang panjang. Tidak ingin hamba-hambanya melakukannya. Dengan demikian waktu yang berharga terbuang sia-sia yang seharusnya digunakan untuk menunjukkan pada para pelanggar kesalahan jalan mereka dan menarik jiwa-jiwa. Ya, kita baca di atas bahwa Tuhan tidak mau dengar alasan-alasan kita yang panjang. Ya, pembenaran-pembenaran yang panjang yang kita sampaikan untuk membela diri itu Tuhan tidak mau dengar. Jadi, saudara, apapun ke alasan saudara bisa di. Saya melihat bahwa umat Allah berada di tanah yang penuh pesona. Dan bahwa beberapa orang telah kehilangan hampir semua rasa akan singkatnya waktu dan nilai dari jiwa. Saudara-saudara sekalian, di saat kita berada di dalam penghujung 40 hari ini, 3,5 tahun menuju dan ke 40 hari, Nyonya White katakan kita berada di tanah yang penuh pesona. Ya, jadi tempat kita hidup sekarang berada di tempat yang penuh pesona. Di manakah itu? Jelas kita berada di kota. Biarpun kita tinggal di desa, tapi jangan lupa bahwa sekarang kemajuan teknologi menciptakan pesona-pesona yang ada di kota itu juga ada bisa dinikmati oleh orang-orang di desa. Semua itu harus kita tinggal. Makanya kata-katanya Nyawat apa? Keluarlah kamu, ya. Jangan kamu bersatu, ya, selain berkeluar, ya, jangan bersatu dan juga jangan apa katanya memegang yang najis. Barang-barang yang najis itu jangan kamu nikmati. Artinya, kita sudah suruh keluar, berpisah dari pergaulan, kita juga setelah kita berpisah, kita juga suruh tinggalkan barang-barang yang najis. Itu barang-barang yang tadi akibat kemajuan teknologi, ya, itu pun sudah bisa juga dirasakan atau dinikmati oleh orang-orang yang tidak tinggal di kota-kota besar. Itu semua juga harus ditinggalkan. Dan bahwa beberapa orang telah kehilangan hampir semua rasa akan singkatnya waktu dan nilai dari jiwa. Bayangkan, ini waktu tinggal 2 tahun. Ini 2025, tinggal 2027. Tapi kita coba amati gerak-gerik kita sendiri. Adakah kita sudah banyak perubahan? Jujur, perubahan seperti yang pernah saya sampaikan, perubahan itu karena usia kita bertambah. Fisik kita sudah tidak semudah waktu zaman kita dulu. Perubahan bukan karena penurutan, bukan karena kita mematuhi petunjuk Nyonya White.
tunjurono buat. Bukan karena kita sadar, tapi karena fisik kita sudah menurun. Jadi perubahan yang demikian bukanlah karena kebenaran. Ya. Jadi ingat, bacaan Nyonya White ini benar-benar menyadarkan kita, ya, bahwa kita itu hampir semua rasa akan singkatnya waktu dan nilai dari jiwa itu tidak ada di dalam diri. Kehilangan. Kesombongan telah merayap di antara para pemelihara hari Sabat. Kesombongan akan pakaian dan penampilan. Kata malaikat itu, para pemelihara Sabat harus mati bagi dirinya mereka sendiri. Mati bagi kesombongan dan cinta akan puji. Bagi orang-orang yang di masa yang sisa ini, katanya disuruh harus mematikan dirinya. Ya, cinta akan pujian itu harus di ingat, cinta akan pujian. Siapa orang yang nggak haus didapat? Kalau kita posting-posting tulisan, posting-posting foto-foto perjalanan kita sering sekali lihat di Facebook. Orang-orang pergi ke sana, ke sini, pamer foto, supaya bisa terlihat sama teman-temannya bahwa dia kondisi kehidupannya lebih layak, lebih mapan, ya, atau dia mengunjungi satu tempat yang orang lain tidak mudah untuk datang ke tempat itu. Bukankah itu untuk tujuan mendapatkan pujian? Karena saking seringnya dilakukan dan suatu hal yang menjadi wajar dilakukan oleh semua manusia, ya, akhirnya kita pun juga mengira itu hal-hal yang wajar. Tapi hal-hal yang demikian sama seperti tadi di renungan pendahuluan 2 minggu yang lalu, ya, pikiran Tuhan dan pikiran manusia bagaikan bumi dan langit, ya. Hal-hal demikian adalah hal-hal yang harus juga kita koreksi dalam pendidikan iman. Harus kita tinggalkan. Semua hal-hal yang menjadikan diri kita yang dimuliakan itu harus dipinggirkan, harus dimatikan. Harus hanya Allah saja, ya. Harus hanya Allah saja. Sebagaimana Yohanes 3 ayat 30. Ya. Diri saya harus makin kecil, hanya Tuhan yang semakin besar. Itu yang dilakukan oleh Yohanes. Nah, saudara bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 30. Lanjut, kebenaran-kebenaran yang menyelamatkan, harus diberikan kepada orang-orang yang kelaparan berada dalam kegelapan. Saya melihat banyak orang berdoa agar Tuhan merendahkan hati mereka. Tapi jika Tuhan menjawab doa mereka, itu akan dilakukan dengan hal-hal yang mengerikan dalam kebenaran. Ya. Adalah tugas mereka untuk merendahkan diri. Jadi kalau Tuhan yang melakukan merendahkan diri, akan kejadian hal-hal yang mengerikan. Nah, itu tugas kita lah yang harus merendahkan. Jangan Tuhan yang akan melakukan kita melakukan merendahkan diri. Jangan paksa Tuhan untuk yang melakukannya. Kalau Tuhan yang melakukannya, akan terjadi hal-hal yang mengerikan di dalam kebenaran. Nah, kita tahu kalau Tuhan yang melakukan, Tuhan akan apa? Akan melakukan ya, hukuman bagi kita. Bagi orang-orang yang tidak rendah hati, bagi orang-orang yang tinggi hati. Ya, maka itu tugas kita adalah rendahkan diri. Saya melihat bahwa jika peninggian diri dibiarkan masuk, hal itu pasti akan menyesatkan jiwa-jiwa. Ya. Jadi tinggi hati itu adalah musuhnya umat Allah. Dan jika tidak dikalahkan akan menjadi bukti kehancuran mereka. Ya. Ketika seseorang mulai meninggikan diri di matanya sendiri dan berpikir bahwa ia dapat melakukan sesuatu, roh Allah akan ditarik. Dan ia akan terus berjalan dengan kekuatannya sendiri sampai ia digulingkan. Saya melihat bahwa satu orang kudus, jika dia benar, dapat menggerakkan tangan Tuhan. Ya. Jadi seorang Elia, seorang diri melawan Raja Ahab. Dia bisa menggerakkan tangan Tuhan sehingga menurunkan hujan dari langit. Tapi orang banyak bersama-sama, ya, dukun-dukunnya Raja Ahab, kita sudah baca, ada 250 orang kalau tidak salah, ya. Itu bersama-sama mereka. Jika mereka salah,
akan menjadi lemah dan tidak dapat melakukan apa-apa. Bukti, Elia seorang diri bisa menurunkan hujan dari langit, ya, sedangkan dukun-dukunnya Raja Ahab sama sekali tidak bisa berbuat apa. Oke, kita lanjut. Banyak orang memiliki hati yang tidak tenang dan tidak rendah hati, dan lebih memikirkan keluhan dan pencobaan kecil mereka sendiri daripada jiwa-jiwa yang berdosa. Ya. Jadi kita lihat di dalam periode yang paling terakhir ini, kembali lagi saya sampaikan seperti yang di awal. Jadi pencobaan-pencobaan kecil itu yang jika mereka memiliki kemuliaan Allah dalam pandangan mereka, mereka akan merasa prihatin terhadap jiwa-jiwa yang sedang binasa di sekitar mereka. Ketika mereka menyadari keadaan mereka yang berbahaya, mereka akan berpegang teguh dengan penuh semangat menjalankan iman kepada. Jadi saudara lihat, ya mereka menyadari keadaan mereka yang berbahaya. Jadi kuncinya adalah menyadari. Dan mengangkat tangan para hambanya sehingga mereka dapat dengan berani, namun dalam kasih, menyatakan kebenaran dan memperingatkan jiwa-jiwa untuk berpegang padanya. Belum suara manis belas kasihan itu lenyap. Malaikat itu, mereka yang mengaku namanya belum. Saya sengaja berikan warna hitam di sini. Maksudnya adalah mau menunjukkan kepada kita, Ellen G. White memberitahukan kepada kita jauh-jauh hari. Kita belum lagi. Dan aku melihat ketujuh malaikat malapetaka yang terakhir datang ke atas kepala orang-orang jahat yang tidak memiliki tempat berlindung. Kita ingat, Nyonya White tidak mengetahui ada pembersihan di dalam sidang. Jadi Nyonya White bicaranya langsung kepada tujuh celaka yang. Oke, kita lanjut, Ana. Kata malaikat itu, kamu telah memilih-milih masalah, memikirkan pencobaan kecil, dan orang-orang berdosa akan terhilang sebagai konsekuensinya. Ya, jadi orang-orang berdosa itu kalah karena pencobaan-pencobaan. Allah bersedia bekerja bagi kita dalam pertemuan-pertemuan kita, dan Dia berkenan untuk bekerja. Tapi iblis berkata, aku akan menghalangi pekerjaan. Agen-agennya berkata, amin. Ya, jadi saudara lihat, jangan saudara kira saudara cukup berperang dengan diri saudara sendiri. Ada iblis juga yang akan bekerja. Saudara berperang dengan diri sendiri aja udah sulit. Ini ada angin-angin yang pengajaran yang akan datang. Orang-orang yang mengaku percaya kepada kebenaran memikirkan pencobaan dan kesulitan kecil yang telah diperbesar oleh setan di hadapan mereka. Lihat, jadi setan bekerja bukan hanya lewat angin. Saya salah menyimpulkan. Jadi saya bicara tentang angin-angin pengajaran, tapi di sini bicara tentang cobaan-cobaan yang kecil, dan cobaan-cobaan kecil ini ternyata setan ikut serta di dalam pekerjaan. Ya, cobaan kecil ini adalah kehidupan sehari-hari lah, ya, dalam mencari nafkah lah, dalam sekolah lah, dalam segala hal yang bukan berkaitan dengan kesusahan-kesusahan yang kita sudah ketahui, yaitu kesusahan konfederasi lah, Yakub lah, bukan. Ini adalah berkaitan dengan kehidupan. Waktu terbuang sia-sia yang tidak akan pernah bisa ditarik. Musuh kebenaran telah melihat kelemahan kita. Allah telah berduka. Kristus terluka, tujuan setan telah tercapai. Rencananya telah berhasil dan ya, saudara sekalian, itu kenapa kita perlu sekali introspeksi diri. Karena kita dari pembelajaran ini diingatkan kembali lagi dosa-dosa kecil yang juga menjadi menghalang bagi kelemasan. Ya. Jadi kita bisa kalah. Bukan hal-hal yang kita khawatirkan yang besar-besar. Mungkin banyak orang mengkhawatirkan hal-hal yang besar-besar. Yang memikirkan YSKL 9 lah, segala macam. Yang kita ikuti dari teman-teman. Ada hal-hal yang kecil-kecil ini
terluput daripada dia. Di dalam bacaan ini diingatkan bahwa hal-hal yang kecil-kecil inilah setan masuk. Tuhan sebagaimana tadi saya sampaikan, hal-hal yang besar-besar itu Tuhan janji, Tuhan telah janji akan menjagakan kita. Tapi hal-hal yang kecil ini, dia tidak pernah menjanjikan apa-apa. Jadi maka itu menjadi kewajiban kita. Maka introspeksi diri adalah obatnya. Atasi kejatuhan kita dari hal-hal yang kecil-kecil. Kita udah mulai dari sekarang untuk meninggalkan misalkan masalah makanan, masalah pakaian, ya, masalah emosi, ya, masalah kebiasaan kita berbicara, kebiasaan kita memandang orang, menilai orang, mengukur-ngukur segala macam dengan ukuran-ukuran kita, ya, menilai-nilai kebijakan rencana Tuhan itu kan pikiran-pikiran kita memaklumi segala macam, kita menunda-nunda, itu semua adalah hal-hal yang tidak besar, ya, hal-hal yang kita kira itu tidak, bahkan bukan hal yang soalan yang besar. Ya kita pikir nanti sajalah, nanti saya akan lakukan ini. Sementara ini saya masih mengejar A, B, C, jadi nanti saya akan tinggalkan semua. Nanti akan saya perbaiki diri. Hal-hal yang kita anggap kecil sepele seperti itu, jangan Anda anggap itu tidak akan membahayakan kita. Hal-hal yang seperti itulah, ya, yang dipengaruhi oleh roh setan. Menunda itu tidak mungkin roh Allah yang memimpin kita untuk menunda. Ya. Menunda jelas-jelas itu roh lain yang menghadirkan di dalam pikiran. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita untuk menunda-nunda suatu perkara. Oke, Ana boleh lanjut? Nah, bacaan yang berikutnya di dalam buku yang sama, Rewriting. Kita ditunjukkan kalau tadi kita bisa jatuh karena cobaan-cobaan yang kecil, yang berikut ini juga kita bisa jatuh. Ya, ini untuk kelompok yang sisa saja juga, ya, untuk orang-orang yang di dalam periode yang sisa tadi, ya, bahwa mereka bisa jatuh dari gembala-gembala palsu. Mari kita baca. Kelompok-kelompok yang berbeda dari orang-orang yang mengaku percaya pada Advent miliki sedikit kebenaran. Ya. Jadi di sini diperlihatkan ada kelompok-kelompok yang berbeda. Ya, saudara lihat. Nah, kelompok-kelompok yang berbeda ini mempunyai sedikit kebenaran. Tapi Allah telah memberikan semua kebenaran ini kepada anak-anaknya yang sedang dipersiapkan untuk hari. Saudara lihat, jadi hanya mereka yang telah dimasukkan di dalam pendidikan 40 hari, ya, yaitu mereka yang sedang dipersiapkan untuk hari Tuhan, hanya mereka lah yang dikasih tahu kebenaran-kebenaran. Sedangkan kepada kelompok-kelompok yang lain hanya mempunyai kebenaran yang sedikit, kata Nyonya White. Jadi, saudara, sebelum kita lanjut, saudara sudah bisa melihat, mengevaluasi, saudara berada di kelompok yang mana. Saudara di dalam kelompok yang sedang dipersiapkan, atau saudara di dalam kelompok-kelompok yang disebutkan di awal. Saudara berada di tempat yang sedang dipersiapkan, saudara mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang di atas dari kelompok-kelompok yang disebutkan di awal ini, yaitu hanya memiliki sedikit. Ya, kita lanjut. Dia juga telah memberikan kepada mereka kebenaran-kebenaran yang tidak diketahui oleh kelompok-kelompok ini. Dan tidak akan mereka pahami. Tuh, lihat. Dikasih tahu pun mereka tidak akan pahami. Jadi saudara misalnya memberitahukan, sekarang kita ini bukan lagi di 3,5 tahun, kita 40 tahun. 40 hari. Ya, contoh 40 hari ini, contoh dari Henokh. Contoh dari Yohanes Pembaptis, contoh dari Musa, contoh dari bangsa Israel, contoh dari Daud yang dikepung sama Goliat sebelum dia berperang berhadapan dengan Goliat 40 hari. Ya. Demikian juga
eh, Yeremia melatih Daniel, melatih Yeskel 40 tahun. Kita sadarkan mereka seperti itu. Kita sadarkan juga tentang time setting. Mereka juga punya 2026, mereka punya 2027. Tapi mereka tahu tentang bulan-bulannya, tentang harinya, tentang jamnya, sudah disampaikan. Mereka tetap dikatakan oleh tulisan Nyonya White ini, mereka tidak paham. Dan kita bisa saksikan setiap kita berbicara dengan mereka. Mereka hanya berhenti sampai di tahunnya saja. Tapi bulannya mereka diam. Harinya dia diam. Kita nggak tahu. Ya. Ini sebagai bukti bahwa bacaan Nyonya White ini benar-benar hanya kepada mereka yang dipersiapkan saja pengetahuan lebih tersebut diberi. Kita lanjut. Hal-hal yang dimeteraikan bagi mereka, Tuhan telah membukakan bagi mereka yang mau melihat dan siap untuk mengerti. Saudara sudah lihat ada pembedaan antara kelompok-kelompok ya dengan orang yang dipersiapkan. Oleh karena itu, perlukah kita bersatu? Dari bacaan ini saja sudah terlihat Tuhan tidak sama sekali menginginkan orang-orang yang dipersiapkan ini bersatu dengan kelompok-kelompok yang berbeda yang di depan ini, yang hanya memiliki sedikit kebenaran. Terlihat dari bacaan ini Tuhan membiarkan untuk kita terpisah. Jadi kalau ada orang menawarkan kita bersatu, jelas-jelas rohnya berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ellen G. White di sini. Ini adalah untuk orang-orang yang berada di dalam persiapan. Ya, jadi jelas bagi kita yang sudah mendekati pintu kasihan tertutup bagi sidang, bukan bagi orang yang hidup di zamannya Ellen G. White. Ya, kita terus. Jika Tuhan memiliki terang baru untuk dikomunikasikan, Dia akan membiarkan orang-orang yang dipilih dan dikasihinya memahaminya. Tanpa mereka perlu menerangi pikiran mereka dengan mendengarkan mereka berada dalam kegelapan dan kesesatan. Jadi nggak perlu dia dengar omongan dari orang yang dari pihak yang kegelapan dan kesesatan. Jadi nggak perlu dia perlu hearing ya. Dia nggak perlu hearing dengan para penolak-penolak kebenaran. Saya diperlihatkan perlunya orang-orang yang percaya bahwa kita sedang menerima pekabaran belas kasihan yang terakhir. Ya, kita lihat, jadi ada pekabaran belas kasihan yang terakhir. Untuk memisahkan diri dari mereka yang setiap hari menyerap kesesatan-kesesatan baru. Jadi kita harus terpisah. Jadi kalau saudara-saudara kita itu menawarkan persatuan, jelas rohnya beda dengan yang disampaikan Ellen G. White. Walaupun dia juga kasih kutipan tentang persatuan dari Ellen G. White. Jelas kutipan itu tidak dia ambil secara konteks. Dia cuma ambil dari PAZ, peristiwa akhir zaman. Buku PAZ itu adalah buku buatannya orang Advent. Ya, kutipan-kutipan dari tulisan-tulisan Ellen G. White. Kita belum lihat secara konteks itu Nyonya White bicaranya tentang apa, tentang persatuan yang mereka andalkan itu. Sedangkan yang sedang kita baca ini jelas kita tidak ngambil hanya dalam satu paragraf, kita baca secara lengkap satu konteks dari buku rewriting, sehingga pikiran si penulis pun kita sudah ikuti. Jelas pikiran Nyonya White tidak keluar daripada apa yang kita sedang bahas. Kita lanjut. Saya melihat bahwa baik yang muda maupun yang tua tidak boleh menghadiri pertemuan-pertemuan mereka, karena adalah salah untuk mendorong mereka, sementara mereka mengajarkan kesesatan yang merupakan racun, yang mematikan bagi jiwa dan mengajar untuk doktrin-doktrin perintah-perintah manusia. Coba lihat, kita hadir aja nggak boleh, apalagi bersatu. Ngaruh dari pertemuan-pertemuan semacam itu tidak baik tuh, ya, jangan kita langgar. Kalau Nyonya itu udah bilang begini, jangan dilanggar. Jika Allah telah membebaskan kita dari kegelapan dan kesesatan seperti itu, kita harus berdiri teguh di dalam kebebasan yang telah ditetapkannya. Kita bebas dan bersuka cita di dalam kebenaran. Allah tidak senang kepada kita apabila kita pergi mendengarkan kesesatan tanpa diwajibkan untuk pergi. Jadi kalau Tuhan nggak nyuruh, gak usah pergi.
Karena kecuali dia mengirim kita ke pertemuan-pertemuan di mana kesesatan dipaksakan kepada orang-orang dengan kekuatan kehendak, dia tidak akan memelihara kita. Ingat, Tuhan udah bilang, dia tidak akan memelihara kita. Jadi kalau kita pergi dengan diri kita sendiri, ya siap-siap saja. Roh Allah tidak akan melindungi kita. Jadi siap, Anda bisa kalah. Para malaikat menghentikan penjagaan mereka atas kita, dan kita ditinggalkan pada jamuan makan malam musuh, menjadi gelap dan lemah olehnya. Kuasa malaikat-malaikat jahatnya dan terang di sekeliling kita menjadi terkontaminasi oleh, ya. Jadi terang di sekeliling kita menjadi terkontaminasi oleh kegelapan. Itu bahayanya. Jadi jangan saudara coba-coba, nggak apa-apa, saya kuat. Jangan belajar jadi seorang Petrus. Ya, Petrus saja harus melalui pendidikan 40 hari. Jangan saudara mengukur Petrus yang dulu, menjadikan diri Anda yang di dalam 40 hari. Salah besar. Saudara harus lihat Petrus yang di 40 hari, jangan Petrus yang di 3,5 tahun. Ya, jelas di sini terang di sekeliling kita. Jadi terang yang kita udah punya itu bisa rusak gara-gara kita berhubungan dengan kegelapan. Jadi hindari saja, dibilang sombong juga nggak apa-apa, dibilang arogan lah, dibilang waduh menjauhkan diri, ya, atau dibilang kamu nggak pinter, dibilang bodoh lah, tidak apa-apa, ya, daripada kita mempertaruhkan keselamatan. Sudah dikatakan bahwa Tuhan tidak akan memelihara kita. Para malaikat menghentikan penjagaan mereka atas kita. Jangan kita gambling. Ya, jangan kita membiarkan diri kita bermain-main di sini. Saya melihat bahwa kita tidak punya waktu untuk dibuang-buang untuk mendengarkan dongeng. Pikiran kita tidak boleh dialihkan demikian. Tapi harus disibukkan dengan kebenaran yang ada sekarang. Nah, jelas bahwa waktu yang sisa disuruh gunakan untuk belajar kebenaran yang ada sekarang. Jadi hal-hal yang kayak mereka bahas itu, ya, yang katanya cuma sedikit kebenaran, itu tidak perlu kita ikuti. Dan mencari hikmat agar kita dapat memperoleh pengetahuan yang lebih menyeluruh tentang posisi kita. Jadi kita harus tahu tentang posisi kita ini di mana. Sehingga dengan kelemah lembutan kita dapat memberikan alasan pengharapan kita dari Alkitab. Jadi kita bisa tahu kita ada di posisi yang mana. Kalau kita ketemu sama gereja Advent, pendeta-pendeta, itu mereka nggak tahu. Kadang-kadang tulisan Nyonya White yang di organisasi waktu berdiri, ya, tahun 1863, dan konferensi baru didirikan, itu dijadikan khotbah di detik-detik mendekati pintu kasihan bagi. Demikian juga kelompok-kelompok yang di sebelah masih juga bicara tentang patung Daniel 2, 7 trompet, 7 meterai. Memang itu kebenaran makanan pada waktunya. Tapi itu hukum upacara, ya, tidak bisa membantu kita untuk bisa serupa dengan Yesus. Sekarang porsi kita adalah belajar tentang hukum moral. Dan ingat, untuk bisa memahami hukum moral, Anda harus selesai dulu dengan hukum upacara. Berarti Anda langsung saja masuk ke hukum moral, tanpa mempedulikan pengetahuan saudara tentang hukum upacara sudah lengkap atau tidak. Saudara lakukan demikian artinya sama saja saudara dengan Pantekosta Protestan, karena mereka tidak pernah mengetahui tentang nubuatan-nubuatan. Jalannya memang harus demikian, dari hukum upacara dulu, baru masuk ke dalam hukum. Sehingga dengan kelemah lembutan kita dapat memberikan alasan pengharapan kita dari Alkitab. Sementara dapat doktrin-doktrin palsu dan kesalahan-kesalahan yang berbahaya menekan pikiran tidak memikirkan kebenaran yang sesuai dan mempersiapkan Bani Israel untuk berdiri pada hari. Saudara-saudara, mungkin saudara-saudara sudah lama meninggalkan buku early writing. Tapi saudara coba lihat, ternyata rewriting ini layak untuk baca ulang. Ya, ternyata ada pesan-pesan yang terselubung yang kita abaikan selama ini. Kita lewati karena kita pikir sudah lebih lanjut lagi kita pembelajaran kita. Ternyata kita harus ulang lagi. Inilah betapa sulitnya belajar itu.
Kalau bukan roh Allah yang memimpin pikiran kita, kita tidak akan lari lagi ke buku hermeneutik. Kebetulan saya coba buka-buka aja nih. Saya nggak ngerti kenapa kok bisa tiba-tiba saya terdorong untuk buka buku ini. Dan setelah saya buka lagi, ketemu bacaan ini dan saya lihat, wah luar biasa. Dan jelas pesan ini adalah untuk orang-orang yang di waktu yang sisa. Sisanya kapan? Yaitu di saat tadi katanya apa punya pesan yang terakhir. Yang paling awal, Ana boleh ditunjukkan yang paling awal? Enggak, di buku ini yang paling awalnya. Geser ke atas sana. Ke halaman 1. Nah, kita lihat di sini. Saya melihat bahwa kaum sisa tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi di bumi. Ya, jadi saudara lihat, kita jangan menjadi bagian dari orang yang dinyatakan nyawet tidak siap. Kebodohan seperti kelesuan tampaknya menggantung di pikiran sebagian besar dari mereka yang mengaku percaya bahwa kita sedang memiliki pesan terakhir. Sebagian besar dari mereka. Karena mau jadi yang sebagian besar, Anda masih mempedulikan masalah jumlah? Saudara masih peduli soal jumlah? Saudara-saudara kita yang menawarkan persatuan sangat peduli mengenai jumlah. Ingat, bacaan Nyonya White ini mengingatkan kita, jangan mau hanyut di dalam pikiran-pikiran mereka yang masih memikirkan masalah jumlah. Kali lagi, setelah ribuan tahun dari zamannya air bah, Nyonya White ditugaskan untuk menyampaikan kepada kita sekali lagi bahwa Tuhan tidak mempedulikan mengenai jumlah. Kita nggak usah khawatir tentang nanti bagaimana jumlah 144.000 itu tidak terkumpul. Itu bukan tugas kita yang untuk memikirkan itu. Ya, kita sudah tahu bahwa kita akan menggenapi janjinya pengalamannya Elia, yaitu tidak seorang yang belajar bersama Elia. Kita akan mengalami hal yang seperti itu. Dan kita tidak perlu memikirkan bagiannya Tuhan. Tuhan nggak nyuruh kita untuk memikirkan bagiannya Tuhan. Ya. Saudara-saudara kita itu berpikir ke sana. Bagaimana terkumpulnya 144.000 kalau kita cuma belajar sendiri, kita belajar tentang mikirin tentang keselamatan diri sendiri, kita malah menjauhkan diri dari gereja, kita malah mau mengucilkan diri, ngumpul di tempat yang terpencil. Bagaimana terkumpul nih 144.000 kalau caranya seperti itu? Pikirannya mereka, pikirannya Nyonya White, pikiran Roh Nubuat, pikiran Yesaya 55. Ya, pikiran Tuhan dan pikiran manusia bagaikan bumi dan langit. Jadi jangan gunakan pikiran-pikiran. Lanjut Ana kepada bacaan yang berikut. Saudara, kalau ada yang mau komentari silakan.